Halo, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan saya, Francisco MH Sirait, dalam channel @francisco_mh_sirait. Ya, semoga teman-teman kondisinya hari ini sehat-sehat semua, dan yang sudah dikerjakan boleh memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman semuanya. Ya, teman-teman, kali ini saya masih mau berbagi cerita, dan topiknya itu tidak jauh-jauh dari warisan. Nah, adapun yang ingin saya sampaikan ataupun saya bagi kepada teman-teman ialah apakah seorang ahli waris atau sebagian ahli waris dapatkah menguasai seluruh harta warisan ataupun peninggalan dari si pewaris semasa hidupnya? Atau dengan kata lain, dapatkah seorang ahli waris ataupun sebagian ahli waris melakukan suatu bentuk perikatan-perikatan terkait dengan harta peninggalan si pewaris semasa hidupnya tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Nah, itu yang ingin saya bagikan kepada teman-teman. Ya, sebelumnya saya memberitahukan dulu yang dimaksud dengan harta peninggalan ini ialah berupa aset, baik itu mobil, rumah, tanah, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Dan terakhir ialah hutang yang dibuat si pewaris semasa hidupnya. Itu yang dimaksud dengan harta peninggalan. Nah, kembali kepada pertanyaan kita tadinya, apakah seorang ahli waris tersebut ataupun sebagian ahli waris tersebut dapatkah menguasai seluruh harta peninggalan dari si pewaris, ya? Ataukah dengan kata lain, dapatkah seorang ahli waris ataupun sebagian ahli waris melakukan perikatan-perikatan terkait harta warisan tersebut tanpa sepengetahuan ataupun seizin ataupun persetujuan dari ahli waris yang lainnya? Nah, kalau kita mengacu kepada ketentuan hukum, dalam hal ini saya melihat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seorang ahli waris ataupun sebagian ahli waris itu tidak diperkenankan ataupun tidak diperbolehkan menguasai seluruh harta peninggalan dari si pewaris semasa hidupnya. Nah, yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah dalam hal melakukan peralihan harta peninggalan, ya. Apakah itu dengan jalan jual beli ataukah dengan jalan mengagunkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari ahli waris yang lainnya. Nah, menurut hukum itu tidak diperkenankan. Dan apakah itu ada akibat hukumnya ketika itu dilanggar? Ya, tentu itu ada akibat hukumnya, di mana peralihan tersebut ataupun perikatan-perikatan yang dibuat tersebut sepanjang mengenai harta peninggalan dilakukan tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari ahli waris yang lainnya, maka perikatan tersebut ataupun peralihan tersebut menjadi batal demi hukum. Ya, kenapa itu menjadi batal demi hukum? Karena itu perikatannya ataupun peralihan itu tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga membawa dampak kepada harus batal peralihan tersebut. Dan tentu pembatalannya itu tidaklah batal secara otomatis. Tentu itu harus melalui bantuan dari pengadilan, apakah itu pengadilan negeri ataupun pengadilan agama. Karena pihak pengadilan lah yang dapat membatalkan perbuatan hukum tersebut, apakah dengan cara membuat perikatan ataupun melakukan peralihan. Maka itu harus bantuan dari pengadilan yang berwenang. Demikian saya sampaikan, semoga ini memberikan manfaat yang baik bagi teman-teman, dan terkait apa yang menjadi dasar hukumnya, tentu nanti akan saya sampaikan, uraikan di dalam deskripsi dari channel saya ini. Terima kasih.